Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil alamin sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim. Para pemirsa Jamani dimanapun Anda berada, yang selalu saya hormati dan saya muliakan, yang selalu istiqomah di channel Jamani, channelnya Jamaah Manaqib Nurul Iman. Mudah-mudahan selalu diberi rahmat oleh Allah Ta'ala di dalam kehidupannya dan selalu mendapat berkah dan barokah dari para ulama-ulama. Adapun kali ini sebagaimana saya menerangkan, yaitu masalah habaib. Habaib yaitu dimulai dari zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Adapun habaib atau dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dari Bani Alawi, itu dari dulu sudah berhubungan yang erat, yaitu dengan para ulama-ulama yang ada di Indonesia, termasuk yaitu beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan dari dulu sudah saling mendukung, duduk bersama, menjalin silaturahmi kekeluargaan, bahkan saling mendukung di dalam kehidupan berjuang akidah ajaran ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana contoh, saya merilis sebagaimana sejarah habaib di zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu ikut andil di dalamnya, yaitu mendukung berdirinya Nahdlatul Ulama dengan melihat sejarah yang nyata sebagaimana berikut, yaitu dari Sayyid Idrus bin Sayyid Umar Al-Masyhur. Beliau Sayyid Idrus dilahirkan yaitu di Tarim, di Hadramut. Pertama kali beliau datang ke Indonesia melalui yaitu Jakarta. Setibanya beliau di Jakarta, beliau mendapat suatu tawaran untuk yaitu mengajar di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di Banjarmasin, sebagaimana Sayyid Idrus bin Sayyid Umar Al-Masyhur, beliau di Banjarmasin mendirikan yaitu suatu madrasah di daerah yaitu Antasan. Di daerah Antasan beliau mendirikan madrasah. Setelah kurang lebih 5 tahun, beliau menetap di Banjarmasin. Kemudian beliau setelah kurang lebih 5 tahun, beliau hijrah yaitu ke wilayah Surabaya. Beliau hidupnya aktif dalam berbagai organisasi. Beliau aktif organisasi sosial maupun organisasi pendidikan di saat itu. Dalam muktamar pertama bagi penyelenggara madrasah diniyah yaitu Arabiyah di kota Pekalongan. Pertama beliau muktamar yaitu di wilayah Pekalongan,
yaitu penyelenggaraan Madrasah Diniyah Arabiyah yang dihadiri oleh berbagai utusan yaitu di Indonesia. Maka dibentuklah oleh beliau yaitu lembaga yang diberi nama lembaga penelitian dan pengembangan Madrasah Sa'dah Alawiyin. Di saat itu beliau mendirikan Madrasah Sa'dah Alawiyin, di mana beliau Al-Habib As-Said Idrus bin Syed Umar Al-Masyhur merupakan salah satu anggota lembaga tersebut. Beliau anggota lembaga tersebut. Beliau juga aktif dalam berbagai yaitu muktamar. Di antaranya beliau ikut andil dan ikut berjasa di dalam yaitu mendukung dan ikut andil mendirikan, dan beliau juga mendukung dan memberi kesepakatan yaitu di saat itu suatu jamiyah yang dikasih nama Jamiyah Nahdlatul Ulama. Di saat itu Jamiyah Nahdlatul Ulama sebelumnya itu bernama yaitu Nuhudul Ulama. Said Idrus adalah seorang ahli bahasa. Beliau seorang ahli bahasa dan ahli sastra Arab. Sampai akhir hayatnya banyak para habaib yang meminta dibuatkan yaitu surat-surat resmi dalam bahasa Arab, dan banyak pula yang meminta nasihat-nasihat daripada beliau, yaitu sebagaimana Sayyid Idrus bin Syed Umar Al-Masyhur. Terakhir beliau Sayyid Idrus menerbitkan yaitu surat kabar harian yang berbahasa Arab dengan nama yaitu Hadramut di saat itu, yang berisi tentang yaitu sejarah, budaya, dan politik. Salah satu penulis aktif pada harian tersebut adalah yaitu Sayyid Muhammad Dia Shahab. Sayyid Idrus bin Umar berkorespondensi dengan berbagai surat kabar baik dari Mesir, Singapura, dan negara-negara lainnya. Setelah berkeliling dengan tujuan yaitu beliau bertujuan pokok adalah dakwah, Sayyid Idrus bin Syed Umar beliau meninggal dan dimakamkan di Surabaya. Adapun turunan beliau adalah Sayyid Abdullah, Sayyid Umar, Sayyid Alwi, dan Sayyid Syekh. Ayah dari Sayyid Idrus adalah yaitu Sayyid Umar bin Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur, yang makamnya ada di Bangil. Sayyid Umar adalah kelahiran Tarim. Beliau pernah menjadi yaitu qadi di Tarim, Hadramut, dan pernah menjadi mufti di Pontianak, Kalimantan Barat.
saudara daripada Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Masyhur adalah sebagaimana berikut. Saudara beliau yaitu satu Sayyid Alwi bin Abdurrahman. Beliau adalah seorang waliullah di Tarim Hadramut. Beliau menulis kitab yaitu Maulid Ad-Durar Al-Munazamah. Keturunan beliau diantaranya Al-Alamah Abu Bakar Al-Adeni bin Ali Al-Masyhur. Saudara yang kedua yaitu Sayyid Muhammad Al-Fakir Al-Masyhur. Beliau adalah salah seorang pendiri Jam'iyah Khair, di mana jabatan beliau pada saat itu adalah sebagai sekretaris Dr. Ali Masyhur dan Dr. Muhammad Masyhur adalah cucu beliau. Saudara yang ketiga yaitu Sayyid Muhammad Tauhir Al-Masyhur. Beliau mendirikan Majelis Taklim yaitu di Singapura. Inilah tanda sejarah bukti nyata bahwa para habaib Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW atau zuriyah Nabi Muhammad SAW itu ikut di dalam kegiatan Nahdlatul Ulama itu dari dulu mulai Ki Hasyim Asy'ari hingga sekarang pun masih banyak habaib yang duduk di Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan dengan keterangan ini kita semua sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, mari kita bersama-sama bersatu untuk NKRI. Karena apa? Kita ketahui sebagaimana yang ada di media sosial sedang ramai dan gencar permasalahan yaitu nasab. Tapi jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita terlena dengan media sosial yang ada sampai kita tidak terasa tersusupi oleh ajaran-ajaran di luar ahli sunnah wal jamaah. Sebab poin pokok Nahdlatul Ulama yang ada dan didirikan adalah penegak ajaran ahli sunnah wal jamaah. Benar-benar murni daripada Nahdlatul Ulama, ajaran ahli sunnah wal jamaah. Orang ahli sunnah wal jamaah akan selalu takdim taat kepada yaitu pimpinannya, taat kepada ulamanya, taat kepada yaitu struktur organisasinya. Yaitu kita taat, paling tidak kita melihat sebagaimana haliyah yang ada, akhlak yang ada, perilaku yang ada. Melihat sebagaimana ulama-ulama yang mulia-mulia di Nahdlatul Ulama. Untuk itu kita merujuk kepada yaitu apa yang dikatakan oleh Gus Yahya dari PBNU. Mudah-mudahan dengan ini semua kita sami'na wa ata'na apa dawuh daripada ulama. Akhir kalam wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.